Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersilaturahmi di channel Mimro, channel Syiar Dakwah. Kali ini saya mau men-share video nasihat pernikahan. Angkatu baraka melu pelatu kami dalam rumah tangga, insya Allah ada rezeki yang terbuka. Nah sebab Allah Ta'ala itu janji nikahkan, saya akan berikan rezeki kepadanya. Mega tu tomato salah kaprah. Nah sengagane Pak Boti nade pagadale nade pagajamanna. Nikahkan baru Allah turunkan rezekinya. Karena pintu rezeki salah satu cara membukanya dengan menikah. Orang yang sudah menikah ada pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah. Tapi kalau tidak menikah itu tidak dibuka. Nanti selesai menikah baru dibuka. Makanya orang yang menikah 2 kali itu terbuka. Ini yang 2 istrinya banyak pintu rezeki. Tapi saya tidak suruh menikah 2 kali. Saya cuma mengatakan Allah menjanjikan pintu rezeki yang sudah menikah. Makanya upasani jangan khawatir, karena ada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Insya Allah cuma kita harus menambah jalurnya. Sesudah sholat sunnah subuh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Tidak akan pakir hingga meninggal. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca sesudah sholat duhur 100 kali. Kalau sudah sholat subuh dicukupkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu si makna Ka'bah. Siapa yang membaca ini itu akan dilebihkan hartanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga sesudah asar, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, supaya semua urusannya diangkat oleh Allah dan dimudahkan seluruh masalah yang dihadapi, dan itu dibaca 100 kali. Namun ia minta pandanunga Bu. Sebenarnya ada 5 amalan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim sesudah sholat sunat subuh. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sesudah sholat duhur. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri sesudah sholat asar. Kemudian suratul Waqi antara maghrib dengan isya. Kemudian yang sesudah sholat subuh adalah sholat sunat duha. Amalkan minimal 4 rakaat, jangan 2 rakaat. 2 rakaat itu Pak Brotun. Kalau 4 rakaat tidak akan miskin kata Nabi hingga dia meninggal. Banyak orang biasa mengeluh, Ustaz saya sudah duha setiap hari, tapi rezeki juga begini-begini karena duhanya 2 rakaat. 2 rakaat duha itu hanya sedekahnya tubuh kata Nabi. Nanti 4 rakaat baru tidak akan miskin atau tidak akan fakir hingga dia meninggal. Ibu-ibu harus mengamalkan ini. Jangan fokuskan kepada suami, tapi fokuskan kepada ibu yang mengamalkan, istri yang harus mengamalkan. Laki-laki itu bekerja, walaupun dia harus tetap berdoa, tapi perempuan harus berdoa. Kenapa? Karena doa wanita 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Coba kita dari ibu pejabat besar, Soeharto ketika Ibu Tin wafat langsung drop. Habibie ketika Ibu Ainun wafat langsung tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono seorang yang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Laki-laki yang hebat itu karena kelembutan istrinya berdoa. Jangan anggap bahwa wanita yang ada di samping kita itu lemah, tapi karena doanya bisa menembus sampai ke arsy. Makanya wanita yang banyak berdoa, insya Allah suaminya akan sukses. Tapi wanita yang jarang berdoa, suaminya akan kalang kabut dalam kehidupan. Makanya dilodongi. Kenapa? Karena memang doa dititip ke istri. Itu yang paling bagus. Makanya jadi ibu-ibu itu 5 HP nih. Pak Mega tuh HP na urusan di semana urusan na tahu ang kayaan mapat di Watan ko Sumatra, mapat di Lakat na yano ko Bone, mapat di Utu na yano ko Surabaya, mapat di Watan na yano katiyano matunubalo ko Pendra, padahal laki na jamba-jamba denisan. Ini yang kadang-kala dia tahu semua urusannya orang. Si anu sakit di sana, si anu suaminya menceret di dekatnya, dia tidak tahu gara-gara handphone. Ini yang bahaya. Makanya jangan sering bermain HP. Ada orang Pak istrinya main HP di kursi, suaminya di depan televisi, anaknya di kursi, tidak pernah bicara 1 malam, sehingga tidak ada ikatan emosional dalam keluarga gara-gara handphone. Makanya upasani jangan terlalu banyak bermedia sosial. Nah ini yang penting. Kemudian laki-laki harus siapkan 4: aju, rumah, waju, pakaian, kaju, makanan, aju-aju, anu. Biar tidak dipaham perempuan, yang penting laki-laki paham. Aju bola, rumah itu tanggung jawab laki-laki. Waju pakaian, pakaian perempuan itu Pak tidak pernah cukup. Semua model ada, mulai dari yang miring-miring sampai yang dibalut-balut ada.
Sekarang yang terbang-terbang di belakang ada juga yang berlubang dari dalam tangannya keluar begini. Nah, itu saya tidak tahu model apa namanya, angka mana rupanya. Makanya wanita tidak pernah cukup bajunya. 3 lemari itu masih begini matanya kalau ke pasar. Selalu begini itu dia di Shopee tuh, oh ini cantik lagi ini. Kenapa? Karena wanita itu selalu ingin tampil sempurna. Laki-laki Pak jasnya 5 tahun tidak diganti. Engkau lalu arone jasa na pakai buti, na pakai pak buti anak 28 tahun tidak diganti jasnya. Kenapa? Laki-laki begitu, simpel sekali kalau mau jalan. Dia ambil celana, ambil bajunya, jasnya tinggal ditarik, kepalanya dikasih begini saja, sokoknya sudah jalan. Kalau mukanya itu dikasih begini saja, oh selesai. Kalau perempuan tidak bisa. Macam mipuli yolo, macam mipuli bondri, macam mipuli bulu, mau di kemana? Mau lihat ke depan, boleh juga ke belakang. Kalau ketemu orang ditanya lagi, tidak ada jibekok, tidak ada jebak. Padahal dia sudah cermin 3 kali itu. Naik ke mobilnya orang dikasih begini lagi spionnya. Itu atau ke mana ke spion itu, makanya tidak ada lurus itu ke spion di luar itu kalau ada perempuan sudah lewat. Kenapa? Wanita itu bahasa Arabnya adalah mar'ah, sedangkan cermin bahasa Arabnya adalah mir'ah. Itu satu akar kata. Wanita dengan cermin tidak bisa dipisahkan. Makanya wanita kalau ke pengantin selalu tasnya besar karena ada cermin di dalam. Kalau laki-laki tidak, urusannya di belakang. Nah ini penting saya wasiatkan. Kenapa? Karena kesenangan laki-laki ada pada pandangan, itu harus perempuan tahu. Jadi mesti selalu neces, selalu kinclong mukanya. Kenapa? Karena syahwat suami 60% ada pada pandangan. Wanita kalau tidak cantik tidak laku. Laki-laki biar tidak ganteng, yang penting jago mabote laku. Itu kuncinya. Jadi rone namanya itu menggeretak aku macam mabote insyaallah laku ki. Tapi ya makum raya nadena cantik sabaraki. Makanya semua penjual Pak mulai dari Sidrap sampai Makassar yang menjaga warung itu perempuan. Kenapa? Karena pengaruh itu besar untuk laki-laki. Makanya hati-hati nih, apalagi di Makassar dengan Sidrap. Nanti kalau selalu manyung mulutnya di rumah begini, kalau mau jalan suaminya ada yang senyum-senyum di warung langsung dia bilang ini lebih cantik daripada istriku di rumah. Itulah faktor awal selingkuh. Karena istrinya manyung di rumah. Makanya jangan manyung kalau mau berangkat suaminya. Harus senyum-senyum kalau mau berangkat suaminya. Supaya nanti selalu diingat. Kemudian yang terakhir, aju, waju, kaju, aju-aju. Yang terakhir adalah aju-aju. Ini yang penting. Makanya aju-aju ini bahasa Bugis. Harus dibelikanlah perempuan kulkas, belikan kompor gas, belikan tas, belikan juga emas, belikan juga mobil ras. Tapi biar ada emas, ada kulkas, ada mobil ras, kalau tidak ada pacas, naik mobil ambulans pulang. Ini. Langsung mengerti ini. Kalau saya bilang pacas, langsung mengerti. Makanya di dalam agama kita diajarkan oleh Rasulullah, ada sedekahnya Nabi Ibrahim. Setiap mau makan sedekahnya Ibrahim, insya Allah tidak lama syahwat. Apa itu? Garam halus. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka pasti dicerdaskan otaknya. Yang kedua tidak akan lama syahwat. Yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya orang yang makan garam halus insya Allah cerdas. Anak-anak yang sebelum makan diajari makan garam halus, itu sunnah Nabi. Cuma orang lupakan. Kalau kita buka kitab Hiyalimitin karangan Imamul Ghazali, itu dia rinci. Makanya kalau mau makan garam halus sedikit. Dalam ilmu medis itu juga obat tidak akan keracunan makanan karena yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengamalkan itu. Makanya penting, air garam itu juga obat. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Karena air laut itu 70% oksigennya. Orang kena syarat kejepit suruh mandi di laut. Rutin 1 bulan, insya Allah bisa jalan itu. Kenapa? Karena terapi yang paling bagus adalah air garam. Karena dia oksigennya padat. Di darat itu cuma 30, laut itu 70. Makanya orang yang kalau terapi kesembuhan paling cepat sebenarnya air laut. Cuma kadang orang tidak gunakan. Baharudin Lopa almarhum itu setiap subuh Jumat pasti mandi di laut untuk menjaga kesehatan fisik. Saya ketemu kemarin Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud, itu bisa berenang 1 kilometer tanpa alat di laut, pada umumnya sudah 67 tahun. Itu karena dia selalu menggunakan terapi air laut. Makanya orang yang tidak paham dengan khasiat air laut itu kadang tidak mempedulikan. Padahal di situ intinya, kalau ada orang lama syahwat suruh rutin mandi di laut, itu juga obat yang paling bagus. Makanya kalau ada orang kena gangguan jin, nah dia tidak bisa diruqyah, suruh mandi di laut.
Menyelam pertama suruh baca suratul Fatihah, baru naik menyelam kedua suruh baca ayat kursi, jinnya akan keluar. Itu cara orang mengeluarkan jin yang tidak bisa diruqyah. Nah, inilah yang dipakai ulama kita dari dulu. Makanya penting, tapi insya Allah ada jin yang menjaga dua anak kita ini. Namanya Dasin dan Dasima. Jin itulah yang mengganggu rumah tangganya supaya kadang bertengkar. Tapi insya Allah ketika dia salam atau kau masuk ke kamarnya, jin ini akan keluar. Jadi obat supaya tidak diganggu jin di dalam kamar, ucapkan salam ketika masuk ke dalam kamar, Dasin dan Dasima akan keluar. Tapi saya sampaikan Dinda, jangan terlalu banyak ngomel kalau ada masalahnya suami. Diam saja dan doakan. Kalau tidak, kasih saran dengan membisik-bisik. Jangan berdebat. Kalau suaminya marah-marah, diam. Kalau istri marah-marah, suaminya harus diam supaya tidak berdebat. Kalau ada satu marah kemudian ngomong satu kali biasa terbang piring itu. Tidak ada sayapnya yang biasa terbang. Tapi kalau ada yang marah satu diam, insya Allah berhenti. Apalagi kalau, tapi saya tahu itu perempuan yang tukang marah. Siapa namanya ini perempuan? Fitri, alhamdulillah selamatlah pengantin laki-laki. Namanya bagus, bukan tukang marah. Yang tukang marah itu Wati, Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, itu yang tukang marah. Ya, Fitri tidak insya Allah. Itu kagak makundrat ya sawati. Ada. Itu kalau Wati Pak, suaminya turut toto ini nanti dan kemate. Tidak akan bisa melawan itu suaminya. Kenapa? Karena memang nama ini ada yang menjaga sebenarnya, yang tidak mau ditundukkan. Itu susah ditundukkan. Wati, tapi kalau dia jadi pemimpin pasti berhasil. Karena dia bisa memerintah laki-laki. Itu hebatnya nama yang ada Wati di ujungnya. Yang kedua, yang kamakunray manipi timur resik na pananakataw tu apa maringan inaka. Kaya mumpai magalak kau jaya balik bolana. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya wasiatkan kepada pengantin baru dan juga kepada pengantin lama, terkhusus juga kepada saya pribadi, jangan tinggalkan ibadah termasuk sholat, dan jangan tinggalkan sedekah. Bersedekah yang paling bagus Dinda adalah melayani suami dengan sempurna, karena pahalanya sama dengan ibadah umrah satu kali. Makanya macakia ya kumelo kita kabi beneta sayang mekila umrah, itu yang paling bagus. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasr minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tasya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.